Jadi itu yang saya sampaikan ini adalah saya praktek pada diri saya, bukan tiru-tiru bodong, bukan. Saya ini tidak mau berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami, yang saya rasakan langsung. Jadi belajar kesadaran itu harus melewati step by step, melewati anak tangga. Paham sampai sini dulu? Oke. Jadi mulai sekarang gosok gigi hadir. Ketika mandi hadir. Ketika bisa pakai anduk itu hadir. Jadikan semua kegiatan itu tujuan, bukan sarana mencapai tujuan. Saksikan saya. Suatu saat kalian bisa menangis itu. Lagi pakai handuk saja saya bisa menangis. Kenapa? Saya pernah menyaksikan orang sulit sekali karena sudah terkena gangguan stroke tangannya, boro-boro pakai anduk, masukkan kancing ke lubang kancingnya saja merupakan sesuatu yang sulit. Dan sekarang kita mewah, memasukkan kancing ke lubang kancing itu luar biasa loh. Betul apa tidak? Tapi disadari? Tidak, karena pikiran kita terus bergerak ke depan. Pakai baju bukan tujuan. Coba pakai baju itu tujuan. Keren. Nah sekarang semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Ulangi ya. Semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hadir di sini saat ini sekarang. Rasakan nanti. Karena ini adalah kuliah kesadaran, nanti Bapak Ibu akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Semua akan terlihat menjadi indah. Percaya sama saya. Bahkan saat kita sudah berhadapan dengan nasi pun mungkin kita akan terdiam sejenak. Luar biasa. Bagaimana ya Allah menumbuhkan padi ini? Bagaimana padi ini bisa sampai ke tangan saya? Berapa ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi ini? Kalian bisa menangis. Dan setelah itu tidak mau lagi merendahkan orang lain. Makanya kalau habis makan itu harus ke siapa ya? Saya mengembalikan kebaikan saya ini. Karena saya tidak tahu yang nanam padi siapa, yang nanam tomat siapa, yang nanam jagung siapa, saya nggak tahu. Makanya karena saya tidak tahu, ya sudah, siapapun orang yang bertemu dengan saya harus saya bahagiakan. Itu aja. Itu untuk mengembalikan hutang budi saya kepada mereka semua. Makanya kalau saya habis makan itu, aduh tanggung jawabnya luar biasa. Boro-boro merendahkan orang, boro-boro membenci orang, boro-boro menghujat orang. Ya, hutang budi yang sudah saya makan aja, apalagi kepada Allah ya. Habis kita makan semua dimasukkan, Allah urus semuanya. Ya, ini bagian buat tulang, ini bagian buat darah, ini buat daging, ini, buat itu, dibagi sama Allah ke semua anggota tubuh kita tanpa kita tahu. Masih mencari Allah di luar diri kita. Sebegitunya Allah tegak berdiri mengurusi semua kebutuhan kita sendiri. Cuman kita selama ini tidak sadar. Sekarang tapaki semua perjalanan hidup ini dengan kesadaran. Siap? Oke. Kalau siap saya akan masuk lebih dalam. Yuk lihat sini semuanya. Makanya Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini Quran surat Asy-Syaff. Syaf itu sudah jadi sufi. Makanya sufi itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Karena dia itu bisa berhadapan dengan dia setiap saat. Kemana pun dia membalikan wajah, tidak ada yang lain kecuali wajahnya. Itu sufi. Sudah berkesadaran. Ya ayyuhallazina amanu, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang beriman bukan? Siapa orang beriman? Yang sudah tidak tertutup lagi bukan? Kan tadi kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris, kafir itu dari bahasa Arab. Sudah jadi bahasa sepak bola, kiper itu dari kafir. Jadi kalau kafir yang tertutup berarti iman artinya apa? Terbuka. Makanya ciri orang yang beriman itu terbuka.
terbuka rasanya, bisa merasakan penderitaan orang lain, terbuka otaknya, bisa menerima ilmu dari siapapun, terbuka ampunannya, bisa memaafkan siapapun. Gitu. Buat apa kalian marah? Daripada marah lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Daripada menyalahkan lebih bagus memahami, pahami. Ketika anak melawan orang tua, pahami apa yang ada pada anak kita. Kenapa anak saya melawan saya? Jangan dimarahin. Jangan-jangan dia pernah melihat contoh dari lingkungan. Jangan-jangan dia pernah melihat gambaran itu dari orang lain. Jangan-jangan dia tidak mungkin melakukan itu kalau tidak ada contohnya. Karena saat anak itu berkembang, dia punya cermin neuron, namanya mirror neuron, cermin saraf. Dia akan melakukan yang dia lihat. Jangan buru-buru dihukum, jangan buru-buru diponis, jangan terjebak benar salah. Pahami, pahami. Maaf. Kenapa suami saya kok tidak sayang lagi pada saya? Pahami, pahami. Jangan marah dulu. Ada apa yang salah dengan saya? Jangan-jangan pelayanan saya tidak bagus. Jangan-jangan saya terlalu cerewet. Jangan-jangan saya terlalu memiliki. Jangan-jangan saya terlalu melekat. Jangan-jangan saya tidak membuat nyaman. Rubah diri kita. Kita tuh sudah terbiasa merubah orang lain di luar diri kita. Dan kita lupa merubah diri kita sendiri. Betul? Yuk lihat ayat ini. Siapa yang dihaikan? Orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang sudah terbuka. Orang yang sudah sadar. Orang yang sudah hadir di sini saat ini sekarang. Merasakan kehadiran Allah setiap saat di ruang dan waktu. Tempo hari di Cikole. Saya ajarkan meditasi berjalan. Meditasi berjalan. Nangis semua. Padahal kalian berjalan tiap hari. Betul? Cuman saat berjalan saya bawa ke kesadaran. Saya bilang, angkat, ayunkan, tumpukan. Angkat, ayunkan, tumpukan. Rasakan ketika kamu sedang mengangkat. Rasakan ketika kaki sedang mengayun. Rasakan ketika kaki sedang menumpuk ke tanah. Rasakan, hadirlah di situ satu. Nangis semua. Sampai pada habis meditasi kemudian semua pada ngerubutin saya. Ayah, saya berjalan tiap hari tapi tanpa kesadaran. Dan hari ini saya berjalan dengan kesadaran, saya menangis. Lalu semuanya berterima kasih. Terima kasih kaki. Kamu hebat. Kamu mengantar kemanapun saya mau. Saya sudah jalan-jalan ke luar negeri. Saya jalan-jalan kemana karena diantar oleh kamu. Dan selama ini kita hampir tidak punya waktu berterima kasih pada kaki kita ini. Makanya kakinya pegal-pegal. Rematik. Betul apa tidak? Duduk sedikit, begitu bangun cara rangkel. Nyalahkan weh daren. Betul enggak? Betul? Emang yang paling gampang menyalahkan batur. Pernah enggak ditatap nih, kaki ini ditatap gitu. Saya kalau habis mandi kemudian dikasih lotion. Dikasih lotion sampai ujung sini. Tatap. Nggak ada orang remehin saya, nggak ada. Karena saya tatap, saya usap-usap, saya kasih lotion. Kamu keren ya, terima kasih. Kamu tadi sudah membawa saya olahraga sampai saya keringetan. Kamu tadi saya sudah membawa saya treadmill 7 kilo. Keren kamu, keren, luar biasa. Ini sekarang dia juga dengar saya bicara begini. Itu sampai dikasih lotion loh. Lotion. Gitu enggak?
boro-boro. Terus pikiran kita bergerak sampai kita melupakan sang kehadiran pada diri kita. Coba ketika kita sedang usap-usap kaki, lebih dalam lagi, rasakan medan energi lembut yang mengalir dalam kaki. Sang kehadiran, sang keberadaan. Dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia urusi semua sel dalam tubuh kita. Bahkan terluka sedikit saja besok sudah dibereskan sama dia. Masih mencari Tuhan di luar dirimu. Itu saya juga tidak mengerti. Kenapa ya? Sulit sekali menyadarkan kita. Karena kita itu selalu menganggap Tuhan itu di depan kita. Tuhan tidak bersama kita. Atau Tuhan jauh di sana, dirayu-rayu oleh kita supaya dia mengikuti segala maunya kita. Itu saja selama ini. Kehadirannya dalam diri kita sama sekali kita abaikan. Ya. Tadi malam saya ngajarkan teman-teman olah nafas. Coba. Nih saya kasih tahu ya. Orang menciptakan mobil, menciptakan laptop, menciptakan kamera, itu napasnya nggak diolah, cuman masuk keluar masuk. Dengan napas biasa saja orang bisa canggih seperti itu. Bagaimana ya kalau napas diolah? Jadi saya ajarkan bagaimana menghidupkan pineal gland di sana. Bagaimana pineal gland bercahaya. Saya kasih meditasi mindfulness tingkat tinggi itu. Leluhur kita tuh keren ilmunya. Udah sampai di situ. Bagaimana supaya ini terang benderang? Saya kasih meditasinya. Nangis. Oh, selama ini saya mengabaikan nafas. Yuk, saya bimbing. Ketika nafas masuk itu, bukankah sang hidup itu sedang mengisi rumah ciptanya sendiri? Dan saat itu kita bisa ngobrol sama beliau. Dan saat nafas keluar, bukankah semua yang diobrolkan pada beliau itu dibawa ke ruang kehidupan menjadi realitas? Sadar nggak? Itu nafas masuk keluar sampai tidak disadari. Terus aja ngejar duit segede pintu. Maaf ya. Kita ini tiap hari terburu-buru terus hidupnya, luar biasa. Siapa yang dihaikan di sini? Orang beriman. Ini lihat kata-kata Allah. Lima takuluna ma taf'alun. Janganlah kau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Paham maksud saya? Jadi artinya ciri orang beriman itu harus merasakan, harus mengalami. Rasakan syahadat itu, rasakan, keren sekali. Rasakan sholat itu, rasakan zakat itu, rasakan saum itu, rasakan haji itu. Alami. Rukun Islam yang 5 itu manunggal dalam diri kita menjadi rasa. Bagi yang tahu, syahadat di situ, salat di situ, zakat situ, saum situ, haji juga situ. Bahkan secara hakikat haji itu bisa lakukan setiap saat. Kenapa? Kan Allah bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Dan kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kalau kolbu itu adalah rumahnya Allah, berarti kita bisa berkunjung ke rumah Allah setiap saat kapanpun kita mau. Kalian nunggu aja 35 tahun. Kalau sempat ke sana, alhamdulillah. Berarti kita sempurna syariatnya, sempurna hakikatnya. Daripada nunggu ke sana, ya sudah kunjungi aja yang dekat sini. Kan Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy
ila fihim rihlatas sitai wasoif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumah. Paham? Sok atuh, sok. Mengerti pesan ayat ini? Dan ternyata yang bisa menceritakan sesuatu yang dialami hanya orang beriman. Kalau tidak punya iman, tidak bisa menceritakan sesuatu pada orang lain. Dia belum mengalami. Rukun iman ada 6. Iman sama Allah, alami. Iman sama malaikat, alami. Cari malaikat itu yang mana. Jangan cukup, oh malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Emang kita bukan dari cahaya? Bukankah ruh itu juga cahaya yang ditiupkan Allah pada diri kita? Tuh kan. Kalau dalam ngajinya kan nanti ketemu. Iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada qada dan qadar, iman pada hari kebangkitan. Kapan kita mau bangkit? Saya tanya. Kata bangkit dipakai oleh orang yang sukses atau orang yang sedang bangkrut? Jawab dulu. Kata bangkit selama ini dipakai untuk orang yang sukses atau bangkrut? Betul? Jadi kalau gitu yang mengalami hari kebangkitan tuh siapa? Yang sukses atau yang bangkrut? Yang sadar atau yang tidak sadar? Nah itu. Kalau kita tidak sadar hari ini, sok bangkit, ayeuna, hari kebangkitan. Kalau kita bangkrut, usaha teu jalan, maaf ya, duit teu boga, budak teu sakola, nyalapar, bangkit atuh. Nah kita tuh terus aja nunggu kiamat yang nanti. Buat kebagian, nu bakal kebagian we ayeuna, betul nggak? Paham maksud saya? Tabungan begitu masuk kartu saldo tidak cukup, bangkit itu, tambahan deh saldo, betul nggak? Jadi hari kebangkitan itu, kata-kata bangkit itu cocok buat orang yang sedang terpuruk. Ketika sedang terpuruk, bangkit. Karena orang yang sedang bangkit tidak mungkin disuruh bangkit. Makanya hari kebangkitan itu sebetulnya cocok buat diri-diri kita. Oh, saya hari ini belum tahu. Saya pengen tahu, bangkit. Oh, saya sekarang tahu. Kalau saya tidak tahu, bangkit. Oh, sholat saya selama ini ngador. Begitu Allahu Akbar, brai, segala kepikiran. Bangkit atuh rek iraha sholat khusuna. Kapan akimis sholat ali zikri itu akan dicapai oleh kita? Bangkit. Ya lihat saya semuanya. Jadi bangkit itu cocok buat orang yang menyadari kalau dia sedang terpuruk. Terpuruk dalam spiritual, bangkit. Terpuruk dalam ekonomi, bangkit. Rumah tangga ancur-ancuran, banyak konflik, bangkit. Kira-kira kita yang di sini bagus nggak kalau bangkit? Nah, iya. Sebetulnya saya malas nanya juga. Ya memang ini sedang terpuruk. Makanya cocok kan bangkit? Iya. Gak usah nunggu nanti. Nanti mah kumangke we. Karena hidup itu hari ini, di sini sekarang. Makanya kalau mau bangkit jangan nanti, sekarang. Nih saya kasih tahu. 5 hal kan yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup. 1, jangan mengatakan saya tidak bisa. 2, jangan mengatakan tidak mungkin. 3, jangan mengatakan saya sudah tahu. 4, jangan pernah mengatakan nanti saja. 4 larangan kalau bagi saya. Maka saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa.
Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Kalau bersama dengan dia, apa yang dia tidak bisa? Bismillah, hadirkan Allah dalam diri kita. Apa yang dia tidak bisa? Yang kedua, jangan berkata tidak mungkin. Begitu kita berkata tidak mungkin, tidak ada keajaiban dalam hidup kita. Karena keajaiban hanya bagi mereka yang selalu berpikir mungkin. Rumah bagus, pasti saya punya. Mobil bagus, pasti saya punya. Makanya orang yang optimis, mobil can boga oge, geus nyieun garasi. Kalian tertawa, ini dianggap banyolan. Ini diajarkan dalam psikologi. Baca buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda, baca buku The Power, The Hero. Itu diajarkan. CEO tingkat dunia itu bermula dari latihan yang semacam itu. Jadi saya di rumah, ya, saya ingin punya kaos-kaos, baju-baju yang bagus, yang branded, yang bermerek. Duitnya belum ada, lemarinya udah ada. Nih, buat polo sini, buat ini di sini, buat ini. Ada yang ngisi, ada yang ngisi. Sampai sekarang, kalau saya ulang tahun, sepatu yang ulang tahun 2 tahun yang lalu, jangan pakai. Karena kita menyediakan ruang, cara itu bukan wilayah kita. Biarkan semesta yang memikirkan caranya. Hebat sebetulnya. Makanya saya bilang, hidup itu menakjubkan kalau tahu ilmunya. Saya seneng jazz. Ada yang ngasih. Mahal nggak kira-kira? Oh, sok tahu kalian itu. Yang tahu itu yang ngasih. Gimana sih, baru aja diajarkan barusan sudah salah lagi. Mahal, murah. Boro-boro kalian, saya aja nggak tahu. Taunya saya make aja, nggak mikirin harga. Baru aja ditanya begitu udah salah lagi. Nah itulah kadang-kadang kita tidak sadar. Kita ini sudah lama kadang-kadang sok tahu. Betul nggak? Menilai, menghakimi, memberi pendapat seakan-akan kita yang paling tahu. Betul nggak? Iya. Stop. Yang paling tahu diri kita sendiri kok. Paham? Nah, lanjut. Jadi orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya. Gak usah kalian cerita, oh nanti di dalam kuburan begini can pae maneh oge. Ajarkan kuburan yang sekarang nu kasorang kurang. Mana kuburan? Nih. Siapa yang tersiksa di sini? Nih, jiwa kita. Begitu pikiran kita buruk, tersiksa jiwa kita. Betul? Tah eta rasakeun kuburan eta we heula nu ayeuna. Ieu mau ngobrol. Kumaha kita di kuburan? Gegenir. Eta pertanyaan aku mah manro buka. Berarti malaikat mungkar nakir orang Arab. Kumaha mu teu ngartos bahasa Arab? Betul nggak? Jadi karena orang mengajarkan begitu, langsung kita begitu. Saya bukan anti terhadap itu. Tapi kalau Quran ini mengatakan, kamu hanya berhak mengatakan yang kamu alami. Obrol kenus kealaman. Betul apa tidak? Kan kuburan itu macan kealaman. Dasar juga kalau ditanya nih, mentang-mentang saya guru ngaji gitu, ditanya segala jawab, enggak. Kalau ditanya, ada yang nanya Mbak Suju, ayah, nanti di kuburan tuh gimana? Teuing. Nah saya macan kaditu. Saya mah cuma bisa menjelaskan nunggu kasorang di dia. Mana? Ya bagi saya kuburan itu tubuh saya. Yang terkurung di sini jiwa saya. Nah itu tuh sedang terkubur. Man robuka di dia kata saya mah. Nah dua munkar dan nakir yang harus kita jawab dalam hidup di sini dua, Allah dan Rasulnya. Karena dua yang harus kita tahu, Allah dan Rasulnya, makanya pertanyaannya juga munkar dan nakir. Saya mah di sini, we.
Dayang di sana mah belum bisa saya ngobrol. Lucu tuh terlalu banyak orang yang ngobrolkeun di ditu bari jeung can kadar itu. Saya nggak ngerti, padahal ayatnya jelas tidak boleh menyatakan yang belum dilakonan. Ini ngerti nggak kajian dari saya? Makanya jangan suka sok tahu lah gitu ya. Obrolkan yang kamu tahu. Paham? Ada itu. Ayah bagus sekali katanya rumah ayah yang di Garut. Iraha maneh ka ditu. Saya lihat di foto. Foto mah diedit. Itu teh bilik padahal sebetulnya mah diedit make tembok. Ari can ka ditu mah tuh tong ngobrol. Paham ya? Ini batasan ini penting supaya kita tidak kotor jiwanya. Kan kita tuh biasa membodoh-bodohi orang, betul nggak? Nanti di surga bidadari 72 karunya tuh ibu-ibu. Betul nggak? Apa nanti macan kasorang? Nah, pakai diobrolkan. Yang hanya bisa kita obrolkan tuh yang sudah teralami. Paham? Paham? So, sekarang mulai batasi coba. Obrolkan yang kita sudah alami. Ih, keren coba. Mulai bersih tuh pikiran, jiwa kita juga mulai sedikit bohong itu jadi dikurangan, ya. Cing tong raresep teh atuh kana bohong teh. Kaburo maktan indallah. Awas. Bukan Allah marah besar, dah Allah mah tara amak. Tidak ada di dalam Asmaul Husna Allah Maha marah, tidak ada. Atau Allah Maha marah berarti Allah teh baperan. Kan kita kadang-kadang sok ngahina ka Allah teh betulnya. Lamun orang sae ka Allah, Allah bakal sae ka urang. Lamun orang teu sae ka Allah, tah dikutuk, diazab. Allah teh ditersinggungan. Cenah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak akan dikutuk oleh Allah. Kita hanya akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sebab baik menimbulkan akibat baik. Sebab buruk menimbulkan akibat buruk. Gitu aja. Sederhana kok. Kan Allah Maha Welas Masih. Kartos. Nah, kaburo maktan indallah. Jadi artinya Allah nggak ridho kalau kita membicarakan sesuatu yang kita tidak melakukannya, tidak mengalaminya. Stop ya, mulai sekarang ya. Tong sok ngabobodo ka budak teh. Jang gara ngaos. Nah, apa make ngaos? Pahala. Jaga. Ujang teh bakal menang pahala di akhirat. Lieureun atuh budak. Nu hiji jaga, nu kadua pahala. Ari pahala teh kan ditanya deui ku budak urang teh, "Pak, ari pahala teh naon?" Urang ge teh nyaho. Makanya obrolkan yang bisa dipahami. Coba perintahkan. Sing menang wudu maneh teh. Nah, apa bagaimana? Bersih, bersih, banget mana bersih, gitu, cahayaan, gitu kan? Kan kulit itu perlu air, gitu, ya? Yang sederhana dulu, jangan langsung dikaitkan dengan pahala, sederhana dulu, coba. Pasti anak kita akan melakukannya. Oh iya, ternyata wudhu secara kesehatan juga bagus, tingkatkan lagi nanti. Oh ternyata wudhu secara spiritual tuh bagus. Kenapa wudhu? Ternyata Nabi Muhammad mengajarkan walaupun yang nempel di wajah ini air biasa, tapi kan Nabi Muhammad mengajarkan putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan keren tuh, tingkatkan pelan-pelan aja sesuai dengan tahap perkembangan mereka sehingga mereka bisa memahami agama itu. Keren. Paham? Ya. Oh, kita lanjutkan. Lihat sini semuanya. Ada pohon apa itu? Pohon kelapa. Yang sebelah kanan? Pohon apa tuh?
duren. Ya salah saya, gambarnya kurang besar. Ya, bukan salah kalian. Yang ini pohon kelapa, ini pohon duren. Kira-kira berapa tahun itu, ya? Dia itu bisa berbuah duren? Mulai waspada ya. Pertanyaan saya jebakan sebetulnya, ya. Saya juga nggak tahu. Ini saya ambil dari YouTube ini, saya ambil, tapi Pak Amitan dulu, saya minta maaf ini ya, diambil gambarnya. Yang jelas, duren ini bisa menghasilkan duren itu perlu waktu. Tidak mungkin hari ini nanam, besok kemudian jadi duren. Paham? Pohon kelapa yang sebelah kiri, saya juga tidak tahu umurnya berapa. Karena yang tahu umur dia berapa, dia sendiri. Yang jelas, dia tuh sampai berbuah kelapa serimbun itu perlu waktu. Setuju? Oke. Siapa yang menumbuhkan ini? Jelas, dia sang Maha Pencipta, sang kehadiran. Yang kehadirannya sudah cukup membuat ini tumbuh. Dan yang luar biasanya, alam ini mengajarkan kepada kita, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, nanti juga sampai. Jadi saya ingin membandingkan saja dengan manusia yang mengatakan dirinya makhluk paling mulia, yang selalu terburu-buru, hayang gancang bisa, hayang gancang benghar, ari gawe mung. Tidak lebih mulia daripada pohon ini. Coba perhatikan keluar ke sana. Lihat semua di sana. Di sana ada pohon mangga. Hidup nggak sekarang pohon mangga? Berubah nggak pohon mangga sekarang? Kelihatan perubahannya? Nggak kelihatan. Saking lembutnya Allah bekerja sampai perubahannya nggak kelihatan. Baru kita bisa melihat dalam kurun waktu yang panjang. Setahun, 2 tahun, loh, geus buahan ta? Tuh. Betul? Apa yang kita bisa petik dari sini? Ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan. Jangan belajar spiritual, belajar kesadaran, naik eskalator. Itu bukan jalan kita. Lewat anak tangga. Nikmati setiap momen kehidupan, tangkap setiap pesannya. Yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa adalah pesan dari enak, pesan dari tidak enak. Pelajaran apa yang bisa membuat kita menjadi dewasa? Kedewasaan jiwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya akan masuk pada Quran. Lihat semuanya sini. Hari ini saya akan mengajarkan dialog yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Kahfi. Ya. Dialog siapa dengan siapa nanti kita akan lihat. Mari kita awali dengan ayat 54 dari surat Al-Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an, hadzal Qur'an, dalam Qur'an. Apa katanya? Min kulli masalin. Berbagai macam perumpamaan. Nah, perumpamaan itu siloka. Siloka itu simbolik, bukan yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu, Quran itu jangan ditangkap yang sebenarnya. Karena banyak sekali di dalam Quran itu adalah siloka. Siloka itu simbolik. Dan simbolik siloka itu baru akan bisa dipahami kalau kita sudah mengalami langsung pengalamannya. Oke. Pesan ini sudah nyampe? Oke.
Tetapi Allah mengatakan apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Jadi kalau disampaikan perumpamaan yang ini, perumpamaan ini maksudnya ini loh, malah manusia mendebatnya. Siapa yang akan mendebat? Coba, ada yang pintar? Siapa yang akan mendebat? Yang belum mengalami. Ngerti maksud saya? Saya bawa jeruk. Saya bilang, ini jeruk Garut loh. Manis. Wangi. Karena saya sudah mengalami. Ada orang yang belum mengalami jeruk Garut. Rasanya seperti apa? Wajar nggak kalau mereka mendebat? Wajar? Terima nggak debatnya? Ya, biarkan mereka mendebat karena itu wajar. Terima saja. Jangan dipaksa dia harus mengiyakan pengalaman kita. Betul? Oke. Jadi ayat ini mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu suka berdebat, suka membantah. Jadi kesimpulannya apa? Berarti kebanyakan manusia tidak bisa memahami perumpamaan dalam Al-Quran.